Kita melanjutkan perkuliahan kita pada perkuliahan yang ketiga, di minggu yang ketiga, kuliah umum. Secara khusus kita menyoroti bagaimana memahami Alkitab dengan understanding, filosofis dan teologis. Saya sudah terangkan yang lalu bahwa theological understanding dan philosophical understanding ini dari Alkitab. Ditemukan oleh gereja, oleh para teolog, dan menjadi filsafat Kristen, menjadi prinsip Kristen. Nah, disederhanakan aja. Kalau tidak begitu akrab dengan istilah filosofi, saya menyebutnya prinsip-prinsip hidup Kristen. That's we call it philosophy. Ya, dan itu dari Alkitab juga juga teologi ya dari Alkitab. Ya, dari Alkitab rumusan-rumusan teologi ya, ia menjadi pegangan gereja dan menjadi rujukan gereja, menjadi pedoman gereja, menjadi penuntun gereja secara praktis sehari-hari. Ya, itulah yang saya maksudkan. Kita menggunakan apa yang digali oleh gereja, oleh hamba Tuhan dari Alkitab, dan galian itu kita gunakan untuk kembali membaca Alkitab. That's the meaning daripada subjek kuliah kita. Bapak Ibu sekalian, saya langsung menyajikan materi yang ketiga di perkuliahan minggu yang ketiga untuk kali yang ketiga. Pada hari pertama, perkuliahan kita membahas mengenai teks dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu minggu lalu, pertemuan yang kedua, kita membahas satu teks dari Perjanjian Baru, kitab Lukas. Nah, sekarang kita kembali ke satu teks dalam Perjanjian Lama. Dan kita membahas mengenai Mazmur 63 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi Mazmur 63 ayat 1 sampai 11. Dan saya menemukan tema judul dari Mazmur ini. Jangan coba-coba membawa judul ke dalam Mazmur. Ya, itu namanya pengkhianatan. Jangan membawa judul dari luar ke dalam Mazmur. Tetapi temukanlah judul itu dari Mazmur, dari teks Alkitab. Jadilah setia pada teks. Dan dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 11, saya menemukan dari teks itu judul kerinduan kepada Allah di masa sukar. Ya, dan kerinduan ini adalah kerinduan bukan karena kesukaran. Saya mencari Allah bukan karena saya dalam kepepet, dalam kesulitan, dalam penderitaan, karena saya sakit, saya penuh dengan kesulitan. Bukan karena itu. Kerinduan ini di tengah-tengah kesukaran, kerinduan bukan karena dipacu oleh kesukaran, tetapi karena daya tarik Tuhan. Ya, daya tarik Tuhan. Tidak ada kepentingan. I come to him. There is no agenda. Tidak ada agenda yang menyebabkan saya datang kepada dia. Itulah sesungguhnya kekuatan kita orang percaya. Oke, saya yang bertanggung jawab di sini, saya cantumkan nama saya dalam pengertian bertanggung jawab dengan materi yang saya sampaikan ini. Baik, kita baca Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Coba perhatikan ya. Dari jiwa pun sudah haus. Tubuhnya pun rindu. Haus dan rindu ini itu sama sinonim. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Selanjutnya. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji.
Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananku menopang, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah dan mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Baik, kita lanjut dengan pendahuluan. Tema yang saya temukan di sini, kerinduan kepada Allah di masa sukar. Sekali lagi saya temukan, bukan saya gali. Saya temukan dari Alkitab. Tema ini diekspos keluar dari Mazmur 63. Istilah kerinduan ditemukan dengan istilah demikian. Kata kerinduan sama artinya dengan istilah haus. Sinonim dengan kata rindu. Ya Allah, engkau Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Haus dan rindu ini diungkapkan dengan satu kata yang sinonim, yaitu kerinduan, belongs, sangat rindu, longing to God, sangat rindu kepada Allah. Itu kerinduannya luar biasa. Kerinduannya diungkapkan jiwaku haus, digambarkan dengan kata haus. Dan kerinduan itu digambarkan dengan haus, ya. Lalu memang nampak pada tubuhku yang rindu. Dari sinilah kata. Jadi jangan sembarang mengangkat tema, mencari tema, menetapkan tema, kalau tidak betul-betul menjadi core bisnis kitab yang kita baca. Ini peringatan. Frase masa sukar digali dari Mazmur Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Ayat 1. Dan orang-orang berikhtiar mencabut nyawanya. Ayat 9. Jadi memang dia sudah di padang gurun lagi. Sendirian lagi. Karena dia lari. Dia dikejar-kejar. Dan dia di padang gurun. Dia kesepian. Dia dalam kesunyian. Dalam keadaan yang tidak ada pertolongan dari sesama manusia. Dan juga bahkan kontras. Orang-orang mengejar dia untuk mencabut nyawanya atau untuk membunuh dia. Inilah yang saya sebut dengan kata masa sukar. Kerinduan kepada Allah di masa sukar. Itu klarifikasi teks. Bapak Ibu sekalian, khotbah ini relevan dengan keadaan kita pada masa lalu. Kita mengalami masa krisis. Kita seperti di padang gurun. Krisis kesehatan dunia. Ya, seperti krisis virus corona pada 2-3 tahun yang lalu. Ya, kita dalam kesepian yang sangat menakutkan. Karena dunia seperti terdiam, seperti padang gurun, sepi, sunyi. Hanya ada teriakan orang menangis karena kematian saudara-saudara yang kekasih. Dan sekarang pun bukan hanya masa krisis. Kita tahu di banyak tempat di Israel, di Palestina, di Ukraina, di banyak wilayah yang sedang berkecamuk perang dan sesungguhnya dalam keadaan krisis. Bahkan bukan hanya di medan perang, di tempat-tempat di mana kekeringan, bencana alam, kesukaran menimpa banyak umat di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkesan pada masa sukar ini banyak orang mencari Allah. Terkesan. Mereka mencari Allah. Bahwa sekalipun dalam krisis terlihat orang-orang tidak terhalang mencari Allah. Giat ke gereja. Ya, bahkan ada sejumlah pada peristiwa pandemi COVID-19 pada 3-4 tahun yang lalu. Orang-orang datang dilarang beribadah di tempat, di rumah-rumah ibadah. Dilarang, tetapi mereka sejumlah orang berusaha datang
seolah-olah mereka rindu atau takut. Coba dengar baik-baik. Cari Tuhan karena takut COVID-19 atau cari Tuhan karena rindu bertemu Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Namun sesuai dengan judul khotbah yang saya kemukakan tadi, mari kita lihat, kita patut bertanya, apakah orang-orang yang kelihatannya mencari Allah itu benar-benar rindu, haus kepada Allah, atau haus kepada berkat Allah, atau akan haus mengenai pertolongan Allah, berkat Allah, kesehatan dari Allah, berkat haus gaji ke-13, berkat apa saja, atau Allahnya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa bukan tidak sedikit orang mencari Allah, bukan karena Allahnya, tapi apa yang ada pada Allah. Bapak Ibu, dari sisi lain pada masa sukar ini bukan sedikit gereja merayu, membujuk jemaatnya untuk aktif dalam gereja dengan janji-janji kuasa Allah, kebaikan Allah, kasih Allah untuk proteksi manusia, proteksi jemaat, untuk profesi jemaat, untuk promosi jemaat, untuk profitable jemaat, PPPP. Janji, janji hamba-hamba Tuhan di gereja supaya mengumpulkan jemaat, supaya jemaatnya datang ke gereja, dijanjikan proteksi dari Allah, profesi dari Allah diberkati, promosi dari Allah, dan profitable dari Allah, dan semua pro, termasuk GL Pro. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang kita tidak bisa pungkiri. Jemaat sedang dibuat tidak haus akan Allah, tidak haus. Mereka dibuat tidak haus. Apalagi khotbah-khotbah bohong. Hanya hipnotis atau hanya seperti opium. Opium, you know, opium. Ya, banyak khotbah opium. Banyak janji-janji pendeta opium. Doa-doa di telinga pendeta opium. Hanya untuk menghilangkan rasa sakit sesat. Jemaat sekali lagi dibuat tidak haus akan Allah. Melainkan haus akan program gereja. Haus akan janji-janji khotbah, iklan marketing gereja. Di kota-kota besar, wah, terjual, laris terjual. Hamba-hamba Tuhan yang banyak menjanjikan omong kosong. Yang menarik kedengarannya. Menjanjikan materi. Itu nampaknya selalu diundang oleh para jemaat-jemaat yang memang tidak haus akan Allah, tapi haus akan berkat Allah. Bapak-Ibu sekalian, karena itu muncul pengkhotbah-pengkhotbah yang berkarunia, jenaka, yang laris manis, yang disukai oleh jemaat karena jemaatnya dianggap customer, jual mujizat, berani bohong dengan nubuatan yang dibuat-buat, bicara penuh urapan seolah-olah terima wahyu, terima kuasa Allah, dianggap hamba Tuhan sakti, mandraguna yang tidak berguna dan suka diguna-gunain. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Satu hal yang sangat menyedihkan. Pemandangan gereja masa kini. Bapak Ibu sekalian, benarkah banyak orang haus, rindu mencari Tuhan di masa sukar? Saya pikir hanya dihitung dengan jari. Mari kita menguji motif kerinduan berdasarkan Alkitab. Saya juga memeriksa diri saya. Apakah saya rindu melayani Tuhan untuk popularitas? Apakah saya mau melayani Tuhan rindu melayani Tuhan demi gengsi, demi income, demi apapun? Kerinduan kepada Allah perlu dibersihkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, bab kedua, setelah pendahuluan, kita mencermati latar belakang kerinduan kepada Allah. Latar belakang teks. Mazmur 63, tolong perhatikan caranya ya, polanya. Saya karena sudah menetapkan tema, lalu saya memberikan dulu sedikit pendahuluan tentang tema tersebut, kemudian kembali pada teks Alkitab, latar belakang teks. Jangan lupa, jangan lompat pada isi. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, Mazmur 63 adalah Mazmur ratapan, bukan karena keadaannya kematian maka meratap, bukan juga karena persoalan hidup berat menimpa, diceraikan suami,
Baru kemudian perusahaannya macet, kemudian debitor tak jalan semua, tak ada pembayaran, banyak kesulitan. Bukan itu. Meratap yang dimasukkan di sini. Meratap untuk bertemu Tuhan. Wow, 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 wow. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dia rindu sampai meratap, bukan rindu sampai ketatap. Rindu karena ingin rindu bertemu Tuhan, dan kerinduan ini dia meratap. Bapak Ibu sekalian, pasti ada unsur tangisan di sana, ada unsur permohonan, please Lord, ya. Dan ini diungkapkan demikian, hatiku haus kepadamu. Kerinduan Daud bertemu Tuhan difasilitasi oleh kondisi di mana dia berada di padang gurun Yehuda. Ada dua kemungkinan mengapa dia di sana. Kemungkinan pertama karena dia lari dari Saul. 1 Samuel pasal 23. Atau lari dari Absalom anaknya. Dia dikejar dua kali. Dikejar oleh Saul, tapi kemudian dia dikejar oleh anaknya. Ya, tidak mudah. Ya, yang berikhtiar untuk membunuh dia. Dalam kondisi seperti ini, kalau dia Absalom, betapa hancur hatinya, dia harus berada di padang gurun sendirian karena dikejar untuk dibunuh oleh anaknya. Kalau itu terjadi, atau oleh Saul. By the way, bagaimanapun dia dalam kesukaran besar. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam pelariannya dari Saul atau Salomo atau Absalom maksud saya, ia berada dalam kesepian, ketekanan. Namun ia menguasai masalah tersebut dengan berkata, jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu, ya, tangan kananmu menopang aku. Wow. Aku ada keyakinan, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ada keyakinan dari pemazmur ini, dari Daud, bahwa dia dibela oleh Tuhan. Dalam kesendiriannya pun dia tak percaya. Tapi bukan karena itu dia rindu pada Tuhan. Melainkan dia memang benar-benar ingin bertemu Tuhan. Dalam kesepian, dalam kesendirian, dalam ketekanan, dia berindu bertemu Tuhan. Alasannya Tuhan. Bapak Ibu. Bab yang ketiga, pengertian kerinduan kepada Allah. Kitab Mazmur, kitab puisi, diartikan tentu secara hiasan, sehingga haus sama dengan kerinduan. Kenapa? Karena satu, haus pengertian mengenai haus. Bapak Ibu sekalian, haus dalam pengertian kerinduan kepada Allah, yaitu kerinduan mengenal Allah secara pribadi. Wah, ini sesuatu bagi saya inti kekristenan. Ayat 1, ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Ku, Allahku, hubungan pribadi dengan Allah. Aku mencari engkau bukan berarti belum menemukan. Kata mencari di sini bertemu. Kata mencari di sini dimengerti dengan kata aku mau bertemu dengan engkau. Ayat ini menjelaskan bahwa Daud mengenal Allah bukan Allahnya orang lain, namun Allah pribadinya. Engkaulah Allahku. Jadi bukan karena mencari Allah yang belum ada. Dia belum memiliki Allah. Dia ingin bertemu dengan Allah yang adalah Allah pribadinya. Allah yang dikenalnya secara pribadi, bukan Allah kata orang lain, Allah kata pendeta, Allah kata majelis jemaat, Allah kata orang lain, tetapi Allah menurut Alkitab. Itulah yang dia cari. Carinya bukan untuk menemukan, tapi untuk bertemu. Bukan untuk menemukan, melainkan untuk bertemu. Aku mencari engkau. Kata mencari, saya sudah terangkan tadi, kata bertemu. Secara pribadi. Kerinduan tanpa pengenalan tentang Allah adalah kerinduan yang kosong. Dia ingin mengenal Allah.
Bukan lebih jauh lagi. Kata mengenal Allah lebih jauh kurang dapat dipertanggungjawab. Saya ingin mengenal Allah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Hebat kali filosof kau. Ya, mengenal Allah lebih dalam, lebih jauh. Tapi kita mengenal Allah, ya, sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, bukan kita yang mengenal Dia. Nah, dalam kerinduan ini, kalau hanya kerinduan-kerinduan tanpa pengenalan kepada Allah, itu kerinduan emosional. Banyak orang rindu ke gereja, rindu nyanyi, rindu, rindu, tapi itu kerinduan emosional. Kerinduan firman, karena firman, kerinduan teologis, yaitu kerinduan mengenal Allah. Inilah yang Allah kehendaki. Ya, kerinduannya itu jiwaku haus, haus firman, haus pengenalan tentang Allah. That's the meaning. Haus belajar, haus berteologi. Itu dimaksudkan, haus belajar teologi. Maka itu saya tadi malam bicara kepada teman-teman yang mau menyelesaikan program doktor. Kalau hanya berjuang dapat doktor, kemudian putus hubungan dengan komunitas para akademisi, dengan komunitas orang haus, maka kita akan menjadi doktor yang tidak berbuah dan tidak berdampak. Betul-betul saya bicara. Dan saya sudah bicara ini pada waktu saya sebagai rektor tahun 2012-11. Saya mewisuda sejumlah orang mahasiswa doktoral dan saya memberitahukan setelah tamat saya wisuda. Hari ini juga mulailah membangun persekutuan yang haus belajar, haus mengenal Allah. Jangan pernah putus. Dan itu nampak dari kehausan belajar, kehausan baca buku, kehausan membeli buku. Kalau tidak, saya tahu orang itu nggak haus. Saya bertemu lagi dengan sejumlah mahasiswa saya yang lalu, sekitar 12 tahun yang lalu, sudah doktor, tapi nggak berbuah, nggak berdampak, hanya tenang-tenang saja. Nggak ada arti doktornya itu, khotbahnya pun tidak ada. Kenapa? Karena melarikan diri dari kerinduan belajar. Mesti belajar, jangan pernah berhenti belajar. Dan dalam konteks akademik, bukan belajar-belajar begitu saja. Mari ikut seminar, mari ikut komunitas komunitas pembelajar, komunitas peneliti, komunitas teologi. Itu artinya Bapak bilang dikasih dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, kehausan itu adalah bahasa kiasan yang mengungkapkan kerinduan antar pribadi yang sangat dalam, intim. Ini kehausan intim. Seperti kerinduan seorang pacar menanti kekasihnya yang sudah sekian waktu, sekian bulan, sekian tahun tak jumpa-jumpa karena sedang studi di Amerika, sedang bekerja di kapal, dan rindu janjinya akan datang bulan Desember untuk Natalan bersama. Wow, ini kerinduan yang luar biasa. Kalau boleh hari-hari besok, itu cepat berlalu, ya, cepat berlalu. Inilah kerinduan kepada Allah. Kerinduan intimasi. Hubungan secara pribadi dengan pribadi Allah. Sebagaimana yang diungkapkan, jiwaku haus, jiwa-jiwa, sebanyak 3 kali seperti ini. Jiwaku haus kepadamu, ayat 1. Ayat 5, jiwaku dikenyangkan. Dan ayat yang 8, jiwaku melekat kepadamu. Perhatikan, jiwaku haus, jiwaku dikenyangkan, jiwaku melekat. Ini satu ungkapan intimasi. Satu kerinduan intim dengan Allah. The house, dikenyangkan, melekat. Bukan kayak perangko, melekat dengan Allah. Inilah satu kerinduan, not only knowing Him. Ya, not only knowing Him, but also have a good relationship with Him. Ya, tidak hanya mengenal Dia, berpengetahuan tentang Allah, tapi memiliki hubungan dengan Allah. Karena itu keintiman. Jiwaku mengungkapkan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan hubungan terdalam dengan Tuhan. Bukan terlarang, terdalam. Dan inilah hubungan jiwa dengan Tuhan. Jiwaku berhubungan dengan Tuhan.
bukan karena materi. Hubungan saya dengan Tuhan bukan hubungan berkat-berkat materi, sukses setan. Tapi hubungan saya dengan Tuhan adalah hubungan jiwa. My soul and my God. Bukan bukan hubungan berkat-berkat, tapi hubungan jiwa. Seperti suami istri, hubungan yang terdalam suami istri adalah hubungan jiwa. Ya, bukan hubungan tubuh, bukan hubungan badan, bukan hubungan seksual, tetapi hubungan jiwa. Kalau suami dan istri sudah sejiwa, maka semua masalah akan dianggap ringan karena sudah sejiwa. Lagi dan yang kedua, kedua-duanya sejiwa dengan Tuhan. Ya, jiwaku haus kepadamu. Sang istri pun berkata demikian. Sang suami pun berkata begitu. Jiwaku haus kepadamu ya Tuhan. Dan inilah hubungan jiwa. Bukan hubungan secara lahiriah, secara fisik, hubungan blessing. Tidak, dangkal sekali hubungan itu. Yang ketiga, hubungan personal dan terdalam ini adalah hubungan rindu yang diungkapkan, desiring relationship. Jiwaku haus kepadamu mengungkapkan kerinduan kepada Allah. Hal ini diterangkan dengan kalimat tubuhku rindu kepadamu. The body longs for you. Demikian dalam ayat, kalau kita bandingkan dengan teks lain dalam Mazmur 41 ayat 1, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kerinduan ini digambarkan dengan tanah kering, tandus tiada berair. Ini kerinduan yang sangat berat. Kerinduan yang sangat berat. Diungkapkan dengan meratap. Ya Allah, jiwaku haus kepadamu. Saya nggak bisa berpuisi. Karena itu ndak emosional, saya nggak bisa berpuisi. Dulu sih berpuisi. Pernah jadi juara baca puisi di SD, SMP. Tapi sudah tua. Sudah nggak bisa berpuisi lagi. Mungkin Pak Suryanto orang seni juga sih. Pak Suryanto masih bisa lah. Oke. Sekali kerinduan ini digambarkan luar biasa dalamnya. Dan itu di saat sukar. Rindu di saat-saat sukar. Saya sendiri bersaksi ya. Beberapa peristiwa saya menyampaikan pada keluarga saya. Kita sudah melewati 8 fase dihancurkan oleh dunia. 8 fase di dikejar-kejar, dibunuh, bukan dibunuh, dikejar-kejar untuk dihancurkan, digosipkan, dijelek-jelekkan. Itu 8 fase kami sudah alami sejak hampir 40 tahun yang lalu. Dan di saat-saat seperti itu saya alami berkali-kali di Papua, saat di kampus Batu Malang, di Batam. Saya dalam kesendirian. Saya berkata demikian, Tuhan, aku tidak mau datang pada Engkau karena aku dalam kesulitan. Tetapi tidak ada lagi tempat di mana yang bisa uh, membuat saya itu rindu selain Engkau. Dan di saat itu, satu keintiman, coba alami ya, jangan cari kesulitannya, jangan cari kesukaran ya. Coba Bapak Ibu alami. Saya percaya juga Bapak Ibu sudah alami lah. Dalam kesukaran hampir tak ada jalan. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, kemanapun. No way, no, tidak ada jalan. Dan nobody cares about us. Nobody cares about us. Tetapi di saat itulah kita dalam kesendirian dengan Tuhan. Alami, nikmati saat-saat luar biasa itu Bapak Ibu. Bukan dibuat-buat. Saya juga berharap di saat Natal ini ada kesempatan kita mengambil saat teduh, saat sunyi, saat sepi, malam kudus, sendirian, menantikan Tuhan berbicara pada kita. Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, Tuhan menghendaki kesulitan yang dialami oleh Daud di padang gurun dan dikejar-kejar untuk dibunuh, supaya dia bertemu dengan Tuhan tanpa agenda. Tuhan saja. Dorongan untuk bertemu Tuhan hanya karena Tuhan. Daya tarik Tuhanlah yang membuat kita rindu kepada Dia. Bukan daya tarik berkat Tuhan, itu kanak-kanak.
Daya tarik pertolongan Tuhan itu kanak-kanak. Daya tarik kuasa Allah. Daya tarik mujizat Allah. Itu daya tarik untuk kanak-kanak. Tapi Tuhan sajalah yang menjadi daya tarik kita. Rindu kepada Dia. Bapak Ibu sekalian. Keempat, kerinduan secara total, seutuhnya. Bapak Ibu, saya itulah yang saya sebutkan. Ini merupakan philosophical understanding. Ini merupakan theological understanding. Menyusun empat pengertian kerinduan, rindu bertemu Tuhan. Ini perlu disusun secara filosofis, secara teologis. Karena itu belajar teologi sungguh-sungguh. Baru kita menemukan kerangka dalam Alkitab. Di antaranya seperti yang saya kemukakan berikut. Keempat, kerinduan secara total. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku di konteksnya itu bagi orang Yahudi itu menerangkan mengenai keseluruhan jiwaku, tanganku, hatiku, kakiku atau telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengar doa. Dan tangan Tuhan bukan kurang panjang menolong umatnya dalam kitab Yesaya. Itu sebenarnya mengungkapkan keseluruhan, bukan bagian-bagian. Nah, jiwaku dan tubuhku mengungkapkan kerinduan total. Allah yang mempengaruhi tubuh, bukan tubuh yang mempengaruhi. Dengan tepuk tangan, lompat-lompat tubuhnya terbalik. Seharusnya tubuh ini bereaksi kepada Allah karena jiwa mempengaruhi tubuh untuk bereaksi. Entah tepuk tangan, angkat tangan, lompat, menari. Dari jiwa. Banyak orang menari tanpa jiwa. Hanya robotik. Ya kan? Puji-pujian di gereja, ayo tepuk tangan, menari semua dipaksa. Bukan dari jiwa, apalagi song leadernya suka memaksa. Aneh-aneh. Nggak tahu teologi. Itu kalau Tuhan menjadi fokus kita dan kita memiliki hubungan jiwa dengan Tuhan, maka jiwa ini akan mempengaruhi tubuh untuk memuji Tuhan. Dan tangan pun bertepuk tangan dari pengaruh. Bukan, ayo tepuk tangan saja, nggak ada jiwa. Ya, itu saya sebut robot. Bertemu dengan Tuhan pasti membuat orang menjadi giat hidup bagi Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Karena inilah satu kerinduan yang dialami oleh Daud dan kita juga mengalaminya. Bapak Ibu sekalian, kerinduan pasti menyebabkan orang berkomitmen, saya sebut tadi, giat. Bibirku akan memegahkan engkau. Ayat 3b. Bibirku akan memegang. Karena aku rindu bertemu Tuhan, aku haus akan Allah, maka bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau untuk seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu. Wow. Satu kerinduan teologis, bukan psikologis, kerinduan teologis ini memacu, mendorong satu tindakan memuji Allah. Memuji Allah. Ya, yang saya sebut tadi, tangannya terangkat. Ya, tepuk tangan. Menari bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita mengalami apa yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan jiwa. Memuji Tuhan, mengangkat tangan, bukan mengundang Tuhan, melainkan untuk mengekspresikan kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan to desire, longing, hasrat bertemu Tuhan. Tidak akan tergantikan lagi, tidak akan terganggu, terpengaruh dengan perkara-perkara duniawi. Kita tidak akan lagi terganggu dengan perkara-perkara itu. Ya, orang yang sudah memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka dia tidak akan terganggu lagi dengan perkara-perkara lahiriah. Itulah yang namanya kerinduan dengan Tuhan. Bab yang keempat, motif kerinduan kepada Allah. Kerinduan bertemu dengan Allah adalah demi memandang Tuhan. Itu motifnya. Jiwaku haus
demikian aku memandang kepadamu. Motif haus bertemu Tuhan untuk motifnya apa? Motif bertemu Tuhan. Bukan menemukan Tuhan, tapi bertemu dengan Tuhan. Motif bersekutu dengan Tuhan. Sedangkan sedangkan mengharap kekuatan, kemuliaan itu itu menyusul. Itu nanti saya sebut sambilan atau buah atau dampak. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Jadi berkat Tuhan itu second point. Tapi Tuhan is the first point. Yang utama Tuhan. Sedangkan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, itulah sambilan. Atau itu semua kita alami bukan tujuan utama kita bertemu Tuhan. Tetapi dampak bertemu Tuhan. Jangan cari dampak. Dampak pertemuan karena kerinduan dengan Tuhan. Dampaknya mengalami kekuatan dan kekuasaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Itu yang seperti terukir dalam ayat 2. Bapak Ibu sekalian, dalam kenyataannya orang beribadah banyak bukan karena apa Tuhan itu nomor 2, tapi berkat Tuhan nomor 1. Fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada kuasa Tuhan, bukan kepada, tapi kita sampai kita mengagumi Tuhan. Ya, kalau seorang istri mengagumi suaminya yang baru menikah 5 tahun, itu kekaguman itu belum dalam. Tapi seorang istri mengagumi suami setelah sekian tahun, setelah melewati jurang, melewati mendaki gunung terjal, melewati kesukaran, kelemahan suami, dan dia berkata, aku kagum dengan suamiku. Itu kegaguman yang teruji. Tapi kalau baru 2 tahun menikah, kagum sama itu kagum omong kosong. Ya, kagum kulit lah, itu kagum semut. Tapi setelah dua-duanya berjuang, bertarung dengan iman dalam banyak kesukaran, dalam banyak kesulitan, melihat sang istri diam-diam kagum. Itu luar biasa. Ya, awesome. Sama dengan setelah di tengah-tengah kesukaran, masa sukar, kagum akan Allah. Itu tidak lazim. Tidak lazim. Bagaimana mungkin aku kagum akan Allah di tengah kesukaran hidup? Di tengah-tengah himpitan dan tekanan hidup, aku kagum akan Allah. How can? Bagaimana mungkin? Tapi itu yang terjadi dan itu yang Alkitab ungkapkan. Daud, ya, Bapak Ibu yang dikasih mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan priority seperti diungkapkan dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan berkatnya, bukan pertolongannya, tapi His kingdom and His truth, maka semua ditambahkan. Dan itu yang diungkapkan dengan kerinduan bertemu Tuhan, memandang Tuhan. Sedangkan kekuatan kuasanya itu merupakan dampak atau buah. Motif kerinduan yang kedua, karena kasih setia Tuhan. Ayat 3. Sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Because your love is better than life. In English. Ya. Kasih setia Tuhan motif Daud rindu. Lebih daripada apapun. Lebih dari hidup. Better than, better than life. Lebih baik dari hidup. Kasih setia Tuhan. Kita datang karena kasih setia Tuhan. Daud tidak mencari kehidupan. Daud pun tidak mencari Tuhan demi kehidupan. Ya. Daud tidak mencari Tuhan demi kehidupan. Ya, namun Daud mencari Tuhan karena Tuhan. Itu indah sekali. Yohanes 3 ayat 33 membukakan bagaimana banyak orang mencari Tuhan karena kenyang. Karena sudah makan roti dan kenyang. Tetapi kemudian mereka mengundurkan diri karena mereka mencari Tuhan karena roti. Ya, bukan sedikit banyak orang pindah-pindah gereja di Jakarta ini. Banyak gereja jemaat memenuhi ruangan-ruangan besar di banyak gereja-gereja. Ya, bukan tidak mungkin karena perut. Bukan tidak mungkin karena blessing. Karena berkat. Bukan karena Tuhan. Mungkin.
Ya, kenapa? Karena kenyataannya jatuh bangun dan hilang. Itu buktinya. Setelah sekian tahun ikut Tuhan, rindu dan kemudian kecewa berbalik, penyanyi Kristen berbalik ikut agama lain dan sebagainya. Itu yang terjadi. Padahal lu suka bersaksi. Kerinduan tanpa kepentingan. Wah, mari saya berat sekali. Kalau saya sih sangat berat. Bagaimana bisa rindu dengan Tuhan tanpa keperluan, tanpa kepentingan. Bagaimana kita membersihkan diri dari segala kepentingan. I come to you, Lord. Not because I need you, I need your help. I come to you, Lord. Not because I have a lot of problems. Semua disingkirkan. I come to you, Lord. Because of you, yourself, Lord. Nah, itulah dipikirkan. Penutup, saya mengajak kita memperhatikan satu doa seorang, saya buka semua dulu, dari Thomas More. Ya, give me, Lord, Thomas More. Give me, Lord, a longing to be with thee, not for the avoiding of calamities of this wicked world, nor so much for the pains of purgatory, nor the pain of hell neither, nor so much for the attaining of joy of heaven in respect of mine own commodity, as far as very love of thee. Berikanlah kepada saya, Tuhan, kerinduan kepadamu. Rindu dengan Engkau. Give me, Lord, a longing to be with thee. Itu doa kita malam hari ini. Rindu tanpa kepentingan. Rindu sekalipun bagaimana kita kagum kepada Allah di tengah-tengah kita bangkrut. Kagum kepada Allah di tengah-tengah kita mengalami kesukaran hidup, kesulitan hidup, masalah ekonomi, tapi kagum kepada Allah. Tuhan, saya rindu, berikan saya kerinduan. Untuk apa, Stefri? Not for the avoiding of calamity of this. Tidak dalam rangka untuk menghindarkan diri dari kejahatan dunia, dari kesukaran dunia yang jahat. Bukan juga dari upaya untuk melepaskan diri dari siksa api purgatori bagi orang Katolik. Bukan juga karena saya mau menghindari neraka. Saya merindukan Engkau bukan karena saya tidak mau masuk neraka. Bukan juga karena saya mau ke sorga, saya mencari Engkau. Saya mencari Engkau bukan karena saya supaya masuk sorga. Tetapi dengan penuh hormat dari diriku sendiri, ya Tuhan. Karena sesungguhnya kasih-Mu saja. Ya, oke, kasih-Mu saja. Engkau saja. Oke, amin. Sampai di sini terpujilah Tuhan.